Halo Sobat Random OP. Dengan dipastikan berakhirnya Perang Wano kali ini, dipastikan juga membuat bounty dari kapten kita meningkat. Dari setiap pertarungan dan arc yang dilalui oleh Luffy, selalu ada perubahan dari nilai buruan yang didapatnya. Kali ini Mimin akan coba prediksi berapa bounty Luffy setelah arc Wano ini. Apakah akan bertambah signifikan ataukah tetap pada nilai yang sama dengan tambahan sedikit? Tapi sebelum membahas bounty terbaru, Mimin akan buat urutan bounty yang pernah didapat Luffy selama ini, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bounty pertama 30 juta berry. Bounty ini didapat Luffy setelah dia berhasil mengalahkan Arlong, kapten dari bajak laut manusia ikan yang menguasai desa dari Nami. Walaupun akhirnya diketahui yang membuat Luffy mendapatkan bounty ini, sebenarnya bukan karena Arlong saja yang telah Luffy kalahkan. Setelah melakukan penyelidikan pihak markas pusat Angkatan Laut, menyadari kalau Luffy juga telah mengalahkan sejumlah bajak laut terkenal di East Blue, mulai dari Buggy dan juga Don Krieg. Bounty Luffy ini 10 juta lebih besar dari bounty Arlong yang hanya 20 juta berry. Namun di East Blue bounty ini bisa disebut menjadi bounty yang terbesar. Bounty 100 juta berry. Dalam perjalanannya saat pertama kali memasuki Grand Line, Luffy harus dihadapkan dengan organisasi gelap Baroque Walk yang dipimpin oleh seorang Shichibukai yakni Crocodile. Luffy yang membantu Pipi untuk menyelamatkan Arabasta berhasil mengalahkan Crocodile yang saat itu memiliki bounty 80 juta berry. Walaupun sebenarnya bounty Crocodile ini bukanlah bounty aktifnya, karena ini merupakan bounty sebelum dia menjadi Shichibukai. Setelah mengalahkan Crocodile ini, bounty Luffy pun naik menjadi 100 juta berry, atau lebih dari 3 kali nilai sebelumnya. Bounty ini sempat banyak diragukan oleh para bajak laut di Mocktown, khususnya oleh Bellamy sehingga Luffy diremehkan. Bounty 300 juta berry. Untuk menyelamatkan Robin yang akan diadili ke Enies Lobby, Luffy dan kru SHP harus berhadapan dengan CP9 yang merupakan kumpulan orang kuat agen pemerintahan dunia. Dalam peristiwa ini Luffy menghancurkan salah satu tempat utama pemerintahan dunia, yaitu Enies Lobby. Bisa disebut bajak laut topi jerami merupakan satu-satunya bajak laut yang berani menantang perang pemerintahan dunia secara langsung. Karena hal inilah Luffy sebagai kapten mendapatkan bounty 300 juta berry dan menjadikannya supernova dengan bounty paling tinggi kedua setelah Kapten Kid. Bounty 400 juta berry. Setelah menghancurkan salah satu pilar utama dari pemerintahan dunia, yaitu Enies Lobby, Luffy yang ingin menyelamatkan Ace yang akan dieksekusi juga mengacau di Impel Down dan akhirnya ikut terlibat di perang Marineford yang merupakan markas pusat Angkatan Laut. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan dunia mempunyai 3 tempat yang merupakan pilar utama mereka, yakni Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford. Uniknya ketiga tempat ini sudah pernah didatangi Luffy dan berhasil membuat kekacauan di sana. Setelah peristiwa Marineford dan kekacauan-kekacauan yang telah dilakukan oleh Luffy, termasuk memukul Tenryubito di Sabaody, akhirnya Luffy mendapatkan nilai buronan 400 juta berry, bertambah 100 juta berry dari sebelumnya. Bounty 500 juta berry. Memasuki dunia baru, bersama dengan Trafalgar di Waterloo, Luffy berencana untuk menjatuhkan salah satu Yonko yaitu Kaido.
Demi melakukannya, mereka merencanakan untuk menjatuhkan Doflamingo karena dia merupakan kartunya Kaido pemasok utama Smile. Pada awalnya Luffy tidak ingin menjatuhkan Doflamingo secara langsung, tapi setelah mengetahui kebusukan yang terjadi di Dressrosa, akhirnya Luffy pun memutuskan untuk langsung menjatuhkan Doflamingo. Doflamingo merupakan si Chibukai ketiga yang telah ditumbangkan oleh Luffy. Setelah berhasil mengalahkannya, nilai buronan Luffy pun bertambah 100 juta berry menjadi 500 juta berry. Bounty 1,5 miliar berry. Berhasil mengacaukan Whole Cake Island dan menumbangkan 2 komandan manis Big Mom, membuat Luffy mendapatkan bounty yang cukup besar di sini, yaitu 1,5 miliar berry. Cracker dan Katakuri merupakan 2 komandan manis Big Mom yang bisa disebut memiliki bounty yang sangat tinggi. Bounty keduanya masing-masing 860 juta berry dan 1 miliar berry. Artinya pertambahan bounty Luffy 500 juta lebih besar dari Katakuri. Karena bounty yang besar ini, Luffy juga kemudian dijuluki Goko atau Yonko kelima. Itulah urutan perjalanan bounty Luffy dari yang terkecil dengan sampai saat ini. Untuk bounty Luffy yang sekarang, setelah dia berhasil mengalahkan Kaido yang memiliki bounty 4,6 miliar berry, Mimin rasa bounty-nya tidak akan serta-merta berjumlah lebih besar dari Kaido. Jika diurutkan, bounty Kaido ini merupakan bounty bajak laut aktif terbesar saat ini. Jadi setelah mengamati pertarungan Luffy dan Kaido, Mimin menebak kalau bounty Luffy kemungkinan akan sebesar 4,5 miliar berry atau 3 kali lipat dari bounty-nya saat ini. Tebakan Mimin ini berdasarkan perhitungan bounty Luffy yang terakhir kali, di mana pertambahannya 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Diketahui sebelum mendapatkan bounty 1,5 miliar berry, bounty Luffy berjumlah 500 juta berry, yang artinya pertambahannya 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tapi tebakan ini bisa saja meleset dari jumlah bounty Luffy yang akan datang, jadi jangan terlalu dianggap serius. See you guys, salam random OP.